Shalom. Salam di dalam damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita bertemu kembali di dalam kebenaran Injil, ajaran Injil sepenuh dari Tuhan Yesus Kristus di dalam ibadah tengah minggu kita di malam hari ini, yaitu minggu kedua tahun baru tahun 2022. Pada malam ini kita akan membahas tentang apa yang harus kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita terima untuk menjalani tahun 2022 ini. Saudara-saudaraku, memasuki tahun 2022 ini, firman Natal berkata bahwa kita harus memiliki iman yang tangguh di dalam menghadapi berbagai tantangan. Maka, apa buktinya bahwa kita telah memiliki iman yang tangguh itu? Demikian pula, di minggu yang lalu, firman Tuhan telah kita dengar bahwa rancangan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita adalah rancangan damai sejahtera. Itu berarti kalau kita hidup di dalam rancangan Tuhan Yesus itu, maka kita akan menikmati damai sejahtera di tahun 2022 ini. Namun, apa buktinya bahwa kita telah hidup di dalam rancangan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus itu? Itulah yang akan kita bahas pada malam ini. Mari kita periksa ajaran Injil yang tertulis di dalam kitab 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa. Amin. Inilah tema firman Tuhan kita di malam ini, bersukacitalah senantiasa. Yaitu agar kita selalu bersukacita. Inilah pengajaran para rasul yang penting untuk dilakukan oleh setiap umat Kristus, khususnya mereka yang hidup di zaman para rasul, di zaman gereja yang mula-mula. Kalau kita baca, inilah ajaran daripada Rasul Paulus kepada jemaat atau gereja Tesalonika, satu gereja yang terbaik pada zaman itu, agar mereka selalu bersukacita setiap hari di dalam rancangan Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di dalam ajaran atau surat para rasul atau Injil Perjanjian Baru. Mengapa demikian, saudara-saudaraku? Karena zaman itu adalah benar-benar zaman yang sukar. Di satu sisi, para pengikut Kristus dibenci oleh pihak agama Yahudi. Dan di sisi lain, kegiatan ibadah atau kegiatan gereja dilarang oleh penguasa Romawi. Sehingga pada zaman itu, para pengikut Kristus dikejar, diburu untuk ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Itulah sebabnya bersukacita itu menjadi sangat penting untuk dapat bertahan dan setia menjadi pengikut-pengikut Kristus. Setia sampai mati. Sekarang, mari kita periksa ajaran Rasul Paulus atau surat Rasul Paulus tadi selengkapnya, yaitu 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 19. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jangan padamkan roh. Inilah nasihat-nasihat Injil yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, yaitu agar mereka dapat bertahan menjadi gereja yang terbaik. Kalau kita baca, nasihat-nasihat tadi adalah merupakan nasihat yang bersifat umum bagi setiap orang yang dengar-dengaran kepada ajaran Injil. Namun perhatikanlah bahwa yang menjadi awal atau yang menjadi terdahulu dari semua nasihat itu adalah bersukacita. Inilah yang membuat nasihat-nasihat tadi menjadi istimewa, yaitu bahwa bersukacita menjadi landasan dan jaminan di dalam berjaga-jaga dan berdoa. Apa maksudnya, saudara-saudaraku? Ketika Rasul Paulus di dalam ayat 17 menasihatkan agar kita tetap berdoa, maka yang penting bagi kita adalah kita berdoa dalam suasana hati yang bersukacita. Sebab jika tidak, maka doa kita itu
akan menjadi berat dan kurang bersungguh-sungguh. Demikian ayat selanjutnya dikatakan agar kita bersyukur dalam segala hal. Bagaimana kita mungkin dapat bersyukur dengan tulus kalau suasana hati kita sedang dalam keadaan galau atau tertekan? Akhirnya di ayat 19, Rasul Paulus menulis, jangan padamkan roh. Jangan padamkan roh di dalam ajaran Injil disebut juga sebagai roh yang bernyala-nyala. Itu adalah buah atau hasil dari berjaga dan berdoa di dalam sukacita. Maka di sini jelas bersukacita itu memiliki peranan yang besar di dalam kehidupan kita selaku pengikut Kristus. Hal ini dapat kita buktikan dari keteladanan para rasul atau pemimpin-pemimpin jemaat di zaman yang sukar. Dapat kita baca di dalam kitab Kisah Para Rasul 16, Kisah Para Rasul 16 ayat 23 sampai 26. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Ini adalah bukti kedahsyatan dari hati yang bersukacita. Bagaimana para rasul pada zaman itu dapat menjalankan amanat agung Tuhan Yesus Kristus dengan giat dan setia, memberitakan Injil Kristus di zaman yang sukar. Ancaman atau tantangan ada di mana-mana. Seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dan Silas yang dipenjarakan karena pengaduan dua orang Filipi. Setelah Rasul Paulus mengusir roh tenung dari seorang perempuan yang menjadi hamba dari kedua orang Filipi tadi, sehingga matilah usaha mereka. Rasul Paulus dan Silas bukan hanya ditahan, tetapi terlebih dahulu mereka disiksa, kemudian dirantai, kemudian dipasung, dan dikurung. Ini adalah satu hukuman yang benar-benar, saudara-saudaraku, tidak manusiawi. Namun kita baca di tengah malam, Rasul Paulus dan Silas bangun untuk beribadah tengah malam. Mereka bernyanyi-nyanyi memuji Tuhan sambil berdoa. Rasa nyeri dan penat akibat siksaan dan belenggu yang mereka alami itu seolah-olah hilang begitu saja. Apa rahasianya, saudara-saudaraku? Hati yang gembira, hati yang bersukacita. Kitab Amsal menulis, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Inilah satu ayat yang perlu untuk kita ingat kembali dan kita kaji, khususnya untuk menjalani tahun 2022 ini, bahwa bersukacita atau hati yang gembira memiliki peranan yang besar dalam mengatasi, mengalahkan segala tantangan. Sebagaimana dialami oleh umat Kristus di zaman para rasul. Saudara-saudaraku, ada satu lagi bukti yang lebih dahsyat, yaitu ketika Rasul Petrus sedang menghadapi ajal kematiannya. Pemerintah Romawi telah memvonis Rasul Petrus untuk disalib seperti Yesus. Namun Rasul Petrus sendiri yang meminta supaya ia disalib terbalik. Kaki di atas, kepala di bawah. Sulit untuk membayangkan bagaimana rasanya penderitaan orang yang disalib seperti itu. Disalib dalam posisi biasa saja telah membuat Yesus Kristus menderita di atas kayu salib.
Apa rahasianya, saudara-saudaraku? Atau kalau kita ubah pertanyaannya, bagaimanakah suasana hati Rasul Paulus ketika ia mau disalib? Apakah Rasul Paulus atau apakah Rasul Petrus takut? Apakah Rasul Petrus itu sedih? Apakah dia galau, saudara-saudaraku? Hanya satu jawaban. Hati Rasul Petrus yang bergembira karena dapat bersekutu dalam salib Kristus. Hati yang gembira itu bahkan memberikan keberanian kepada Rasul Petrus untuk meminta agar dia disalib terbalik karena dia merasa tidak layak untuk disamakan dengan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, dari mana sumber sukacita seperti itu? Tentu saja dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, seperti yang dikatakan oleh malaikat Tuhan. Tertulis di dalam Lukas 2 ayat 10-11. Lukas 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Amin. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus adalah sumber sukacita itu. Immanuel adalah penyertaan Tuhan Yesus yang selalu memberi suasana hati yang bersukacita. Terlebih apabila Yesus dapat lahir secara pribadi di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka sukacita itu, seperti perkataan malaikat, akan menjadi sukacita besar, kesukaan besar. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Yesus adalah sumber kesukaan besar untuk segala bangsa. Tidak peduli kita bangsa apa, kalau Yesus lahir dalam kehidupan kita, kesukaan besar itu akan menjadi milik kita. Yaitu ketika firman Kristus berbadan di dalam kehidupan kita masing-masing. Itulah rancangan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus yang menjadi rema di dalam kehidupan kita. Firman menjadi manusia. Tepat seperti umat Kristus di zaman para rasul yang tidak takut dan gentar menghadapi berbagai macam tantangan. Karena mereka hidup di dalam kasih yang mula-mula. Ajaran para rasul, itulah Injil Perjanjian Baru yang menjelma menjadi kesukaan besar di dalam kehidupan sehari-hari. Kita baca ayat selanjutnya, Kolose 3 ayat 16. "Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu." Amin. Inilah wujud kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita masing-masing. Firman Kristus menjelma menjadi pribadi kita masing-masing. Yaitu ketika perkataan Kristus sudah diam di dalam kehidupan kita. Perkataan Kristus atau firman Kristus telah mapan di dalam kehidupan kita dan tidak berubah-ubah lagi. Buahnya ialah kesukaan besar, seperti yang dimiliki oleh Rasul Paulus dan Silas, yang sanggup mematahkan belenggu, memutuskan rantai, dan membuka pintu-pintu penjara dengan pujian syukur dan doa.
Akhirnya, mengapa sukacita itu penting untuk kita kerjakan di tahun 2022 ini? Karena firman Natal 2021 menutup tahun 2021 menyatakan kita harus menghadapi tantangan dengan iman yang tangguh. Itu berarti banyak tantangan akan kita hadapi di tahun ini. Pertama. Yang kedua, dari mana datangnya iman yang tangguh itu? Tentu saja dari dengar-dengaran seperti tertulis dalam ayat terakhir, Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudara-saudaraku, jangan lupa untuk selalu melembutkan hati. Jangan keraskan hati setiap mendengar pengajaran Injil, sampai Yesus lahir di hatiku dan di hatimu. Maka kita pun akan selalu bersuka cita menikmati perjanjian Tuhan di tahun 2022 ini. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudara-saudaraku, kita masuk di dalam doa syafaat kita. Namun terlebih dahulu kita angkat pujian, arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Rancangan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, sungguh di malam ini kami bersyukur kepadamu. Di malam ini kami bersuka cita karena Engkau melawat kami dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga atas lawatan dan pimpinan-Mu dalam ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kami rasakan Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami.
Oleh karena itu, Tuhan Yesus Kristus, pancarkanlah kiranya kemuliaan-Mu itu dari tengah-tengah kami, umat-Mu yang beribadah di malam hari ini, juga mereka yang mengikuti ibadah ini Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kiranya memancar kiranya sukacita-Mu, kemuliaan-Mu ke sekeliling tempat kami beribadah, kiri kanan depan dan belakang, menjamah orang-orang yang diam di sekeliling kami, melembutkan hati mereka, agar mereka juga mau datang bersama-sama dengan kami untuk beribadah dan menyembah-Mu, ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pada malam hari ini, ya Bapa, dan kami percaya dalam ibadah ini Engkau hadir dan memberkati kami. Bapa di dalam surga, kami serahkan kehidupan kami, sidang jemaat-Mu GBS Baladewa, hanya ke dalam naungan kasih karunia-Mu. Terutama di tahun baru, tahun 2022 ini, biarlah kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin segenap ibadah dan pelayanan kami. Engkau yang mengurapi hamba-hamba-Mu dan pelayan-pelayan-Mu. Engkau yang memberikan semangat dan sukacita, ya Bapa, kepada seluruh sidang jemaat-Mu, lewat Tuhan hadirat-Mu yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Engkau yang memulihkan Tuhan kehidupan umat-Mu, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, ya Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang memelihara, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi kehidupan kami. Agar kami Tuhan Yesus Kristus boleh senantiasa bersyukur kepadamu. Bapa di dalam surga, kami serahkan kehidupan kami di dalam segenap aktivitas kami setiap hari. Umat-Mu yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja, mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, yang berusaha, yang berdagang Tuhan Yesus Kristus, terutama untuk kehidupan umat-Mu yang ada di dalam kekurangan. Nyatalah kiranya pemerintahan-Mu, nyatalah kiranya kedaulatan-Mu. Engkaulah yang menjadi pembela kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Bapa, demikian juga lawatlah umat-Mu dalam keadaan sakit dan lemah. Biar di tahun ini Tuhan Engkau boleh membangkitkan mereka dan melepaskan mereka dari belenggu-belenggu penyakit di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga Bapa di dalam surga kami boleh dipersatukan kembali di dalam ibadah, di dalam Tuhan puji-pujian, di dalam Tuhan Yesus doa kami kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terutama kiranya Engkau Tuhan yang melawat Ibu Gembala kami di masa tuanya. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang senantiasa memelihara dia. Biarlah Ibu Gembala kami boleh berbahagia Tuhan di masa tuanya di dalam gendongan-Mu, menikmati kasih sayang-Mu, terlebih juga urapan-Mu. Sehingga Tuhan Ibu Gembala tetap bergiat untuk memberitakan Injil setiap pagi. Terima kasih Bapa di dalam surga. Urapi Tuhan seluruh hamba-hamba-Mu dengan urapan baru. Ya Bapa, agar pelayanan kami di tahun ini boleh memancarkan sukacita, kemuliaan-Mu, kemuliaan kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Tambah-tambahkanlah jumlah dan bilangan kami, agar semaraklah nama-Mu dipuji dan dimuliakan dari tengah-tengah umat-Mu, GBS di Jalan Baladewa. Bapa di dalam surga, kami bawakan Tuhan untuk umat-Mu di dalam setiap pergumulannya. Mereka yang memerlukan pekerjaan, kiranya Engkaulah yang memberikan pekerjaan kepada mereka, sehingga Tuhan hidup mereka selalu bersyukur kepadamu. Demikian juga Bapa, umat-Mu yang sudah waktunya untuk Tuhan menikah, Engkaulah yang memberikan jodoh yang sepadan kepada mereka. Engkau yang memberikan kelegaan dan pertolongan kepada mereka. Demikian juga dengan pasangan-pasangan muda, kiranya Engkau menerangi mereka dengan kasih dan kebenaran-Mu, agar mereka Tuhan boleh dipimpin menuju kepada satu pernikahan kudus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekarang Tuhan kami mohonkan damai sejahtera, keselamatan dan anugerah-Mu untuk umat pilihan-Mu bangsa Israel. Kau yang menjaga dan melindungi serta memagari bangsa ini Tuhan, yang diam di tengah-tengah orang-orang yang mendengki kepada mereka. Terutama kiranya Tuhan Engkau memberkati penginjilan-penginjilan yang ada di Israel. Urapilah hamba-hamba-Mu, Tuhan Yesus Kristus, dan utuslah mereka ke seluruh penjuru pelosok wilayah Israel untuk memberitakan kebenaran Injil, disertai dengan tanda-tanda ajaib dan mujizat daripada-Mu,
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan umat pilihan-Mu yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mohon berkat-Mu untuk kota Yerusalem, biarlah Roh-Mu yang kudus melawat, memenuhi selalu Yerusalem dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga membawakan bangsa negara kami Indonesia ini ya Bapa ke dalam tangan-Mu. Mohon perlindungan dan penjagaan-Mu. Luputkanlah kami dari berbagai macam bencana-bencana, tanda-tanda akhir zaman. Ampuni dosa dan kesalahan bangsa kami, biar bangsa kami mendapat kasih karunia di mata-Mu ya Tuhan. Engkaulah Tuhan yang memberkati penginjilan-penginjilan yang ada di Indonesia. Utuslah hamba-hamba-Mu yang Kau urapi ke seluruh pelosok wilayah Indonesia, untuk memberitakan kebenaran Injil sambil disertai oleh tanda-tanda ajaib dan mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar bertambah-tambahlah jumlah dan bilangan saudara-saudara kami sebangsa dan setanah yang bertobat, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jumlahnya lebih banyak dari saat kemarin kami berdoa kepadamu. Pimpinlah para petobat-petobat baru, pimpinlah para murtadin dengan kebenaran Injil-Mu. Biarlah berita Injil sepenuhmu boleh meluas di seluruh Indonesia. Pakailah Tuhan gereja-Mu, gereja Betel Injil sepenuh, menjadi alat-Mu untuk memberitakan Injil di akhir zaman. Kami juga membawakan pemerintahan kami dari yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah kiranya Engkau memberikan mereka hikmat dan kemampuan untuk menjalankan pemerintahan yang berkerukunan. Tambah-tambahkanlah pemimpin-pemimpin yang jujur. Tambah-tambahkanlah saksi-saksi iman-Mu Tuhan Yesus Kristus di dalam tubuh pemerintahan di Indonesia, dari pusat sampai daerah, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Terima kasih Bapa di dalam surga. Akhirnya kami serahkan kehidupan kami sepanjang malam hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah di dalam istirahat malam kami, sementara tubuh kami terlelap, roh kami berjaga-jaga karena Roh-Mu yang kudus, sehingga esok hari kami boleh dibangkitkan oleh kuasa kebangkitan-Mu menjadi umat yang berkemenangan. Terpujilah nama-Mu untuk selama-lamanya. Kepadamu kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama-Mu saja, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menutup ibadah ini dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Shalom.